Hai. Hai, ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang cinta dan bahasa cinta. Mungkin Ibu Rika bisa mengingatkan dulu kembali apa aja tuh bahasa cinta. Saya lemparkan kembali kepada Ibu Upik untuk mengingatkan. Ada 5 seperti Pancasila. 1. Fisik. 2. Word of affirmation. 3. Act of service. 4. Quality time. 5. Gift. Itu apa gift? Memberikan hadiah atau menerima hadiah. Nah itu. Oke. Kita mau mulai dari mana ya? Kenapa sih Pik? Lu pengen banget bahas tentang love language ini? Soalnya kalau body language udah biasa. Kalau body language kita nggak bersuara ya. Susah, nggak ada podcast. Soalnya sering kali terjadi kejadian di mana kita pikir itu kita melakukan hal yang membuat orang itu senang atau merasa dicintai, tapi orangnya merasa bahwa oke, biasa aja gitu. Atau sebaliknya gitu. Malah sebaliknya gitu. Gue mengharap kenapa sih? Kok gue nggak dijemput sih gitu misalnya, atau kayak temenin kayak gitu. Ternyata enggak, buat mereka itu enggak penting gitu. Jadi dengan memahami love language ini, kita tahu bagaimana membuat orang itu merasa dicintai oleh kita. Merasa diberi happy. Perhatian, iya. Kalau gue soalnya suka nggak jadi happy. Karena orang suka salah gitu, jadi gue kesel banget. Salah menilai love language-nya lu ya. Salah menilai, jadi kayak misalkan apa gitu, kasih sesuatu atau apa yang kadang gue gini, ngapain sih gitu. Pertama gue gak suka gitu, kedua bukan gak suka, ya suka-suka tapi maksudnya jangan sering-sering gitu. Dan kadang-kadang orang kan ngeliatnya apa ya, kadang perhatian buat gue lebih love language gue lebih waktu, perhatian begitu. Nah mungkin mulainya dari melas kali Mbak E. Tampang lo melas gitu, lu kasih kayak pengen ngasih sesuatu deh buat dia ini gitu ya, kayak gitu ya. Kayak gue kurang mungkin gitu. Rika dulu share. Oke, love kan language lo udah ya. pernah tes kan? Love language lo apa? Sebenarnya ada 2 ya. Physical ya, sentuhan gitu ya, terus sama dulu sih Kak rasanya ini walaupun 2 tapi gue kayaknya ngeles deh. Yang satu tuh katanya verbal atau affirmation. Words of affirmation ya. Affirmation. Jadi harus mengatakan gitu, tapi udah seumur segini masih diomongin gitu terus gitu ya lama-lamanya. Kayaknya aku lebih ke sentuhan deh. Yang aku butuhin gitu ya. Misalnya kayak kita capek. Oh iya. Terus disentuh sender bahunya gitu, gitu. sender atau digandeng kalau lagi jalan itu kayaknya lebih buat gue lebih. Kok digandeng? Kamu pikir saya udah tua? Kamu pikir saya buta gitu ya? Enggak juga sih, cuma gitu loh. Jadi gue senang kalau digituin dan sepertinya suami gue akhirnya mengenali love language gue dan dia sekarang jadinya dijinjing. Menyentuh. Jadi gue dijinjing kayak kucing. Nggak, tapi gue jadi gitu. Jadi kalau misalnya di depan umum gitu, misalnya giniin rambut gue gitu, atau di naik eskalator dia cium rambut gue gitu loh. Gitu itu dulu tuh kayak gue gitu ya. Sekarang sih kayaknya oke, gitu. Itu lo mengenali itu sudah berapa kali tes love languages itu? Gue terus terang baru 2 kali. Baru 2 kali. Dulu nggak ada ya, dulu di majalah Gadis. Dulu nggak ada tes love language, 5 love language nggak ada tesnya. Ada, ya, baru itu. Ya. Aku baru 2 kali sih. Ya aku juga 2 kali atau 3 kali sama sih hasilnya. Ujung-ujungnya sama. EZ apa? Yang nomor pasti 1 keluar yang paling adalah dominan. Word of kayaknya quality time sama word of affirmation yang kedua. Tapi kadang-kadang kalau diulang lagi pada saat yang lain gitu ya, di cerita yang berbeda, tiba-tiba dia muncul tuh fisik. Gitu. Mungkin gue lagi agak gila sedikit waktu itu jadi keluarlah fisik. Maksudnya gini, atau gue udah mulai membaca ini pasti keluarnya fisik. Gue coba gitu. Jadi benar ya keluarnya fisik. Mungkin makanya harus lebih dari sekali tesnya. Iya, soalnya kadang itu situasi kan ya. Jadi kayak psikotes gimana sih? Iya, kan benar. Kadang situasional ya. Saat itu kita lagi jablay mungkin ya. Jadinya physical. Tapi yang pasti yang kedua itu jarang keluar. Tapi physical itu pasti. Physical itu secara saintifik menimbulkan hormon oksitosin kan. Ya. Jadi kalau ada orang yang mungkin sekarang belum sebagai love language-nya dia belum fisik, dengan dia sering mendapatkan sentuhan dan dia
menghasilkan oksitosin itu, Jadi lama-lama jadi pengen kebiasaannya, terus kan. Iya, dia pengen terus benar-benar. Kalau lu Iya. apa, Pik? Gue nomor 1 fisik, nomor 2 quality time. Itu konsisten, gue udah melakukan tes ini kayak 5 kalian gitu. 5 kali. Oh wow. Kalau gue juga kurang lebih itu sama terus. Yang pasti yang nggak keluar tuh 2 itu aja nggak keluar. 2 itu tuh. Gifting act of service, ya. Walaupun gue sebenarnya gue merasa bahwa gue tuh termasuk batur gitu melayani dan Kalau mengabdi nusa bangsa Indonesia Kalau Raya. udah sayang sama orang gitu ya. Tapi will jadi do anything. apapun gitu. Jadi lebih ke situ. Tapi nggak keluar tuh. Nurturing atau apa yang Iya, makanya mungkin saya dulu itu adalah suster atau perawat gitu. Jadi kayak tapi nggak keluar. Caretaker ya, caretaker. Tapi nggak Caretaker, keluar, iya, nggak keluar di love language, nggak keluar. Tetap yang keluar adalah quality time sama word of affirmation. Tapi mungkin juga berkaitan sama apa yang Usia. kita lakukan saat ini sih, Rick. Iya, Bisa makanya juga. situasional ya. Kayak Ezat kan saat ini ada peran di keluarga gitu Iya. yang lebih Nurturing gitu. caretaking. Terus kalau gue sekarang lebih ke ya masih kurang lebih sama lah, masih karena anak-anak masih dalam fase pra dewasa gitu kan. Jadi masih ngurusin, tapi physical touch itu masih ekspresi yang kita gunakan untuk di dalam family gitu, untuk mengekspresikan rasa sayang kita itu. Jadi kita praktekkan banyak gitu. Tapi mungkin itu juga parenting juga kali ya. Karena di keluarga gue itu nggak ada. Physical attachment tuh sebenarnya hampir bisa dikatakan waktu kecil doang gitu kalinya. Tapi kecil doang gitu. Jadi sampai udah mulai akil balik lah semuanya. Maksudnya udah mulai besar, udah mulai kita harus menjaga jarak, kita perempuan, kita udah main segala macam gitu tuh udah mulai ada aturan-aturan tertentu di rumah gitu. Terus akhirnya memang secara fisik juga nggak terlalu banyak tuh gue. Jadi lebih pada baik verbal maupun fisik itu tuh nggak terlalu ada. Jadi kayak kamu sakit, I love you, kamu sehat, nggak ada gitu. Atau dipegang itu nggak jarang. Jadi emang kita terbiasa untuk tough aja gitu. Di yang tough yang Mandiri penting aja. gue sehat, diperhatikan. Kalau jadi itu perhatian tapi nggak dalam pengertian yang fisik. Itu di rumah begitu. Jadi sampai sekarang ya. Jadi tapi gue sekarang membiasakan ke anak-anak, ponakan-ponakan gitu untuk biasa untuk memeluk mereka. Jadi mereka juga terbiasa untuk kalau ketemu EL-nya ini mereka yang dada terus aku peluk gitu. Jadi mereka terbiasa itu karena menurutku mereka perlu ya sekarang. Iya. Nah, kalau Rob yang sekarang ini aja yang lebih intens fisiknya, setelah mengetahui love language lo atau sesuatu yang lo bentuk sejak menikah atau apa? Enggak sih. Itu kan gue kan sebenarnya modatory gue selain listening kan gue juga kinestetis. Jadi emang kalau tidur tuh ya tandanya kalau tidur tuh gue suka gosok-gosokin kaki ke spraynya. Jadi kalau spray dari bahan yang nggak oke, nggak bisa tidur gue. Nah harus yang dingin gitu ya, dingin halus gitu kayaknya bisa tidur. Nah itu kan sebenarnya fisik juga ya. Nah itu gue sadari itu oh iya ya. Kalau dipikir-pikir emang gue lebih banyak yang seperti itu sih. Jadi sangat menyakitkan gue kalau misalnya direnggut gitu atau didorong atau apa gitu tuh gue marahnya bisa 2 kali lipat tuh kali ke anak-anak gue. Ya terus pas gue ingat-ingat pas ngisi gitu iya juga ya gitu ya juga ya kayaknya itu. Tapi waktu kecil gue jadi inget waktu kalau tidur masih sama kakak gue yang cewek gitu ya. Kalau tidur tuh pasti ada yang senggolan kakinya, kaki tangannya gitu biar tahu bahwa sebelahnya ada orang gitu. Jadi rasa aman ya. Rasanya gitu. Apalagi kalau udah mulai agak-agak lagi takut apalagi pada pergi orang tua gitu terus masih ada senggolan tapi cuma sampai di situ sih sebenarnya. Tapi tidak berbekas gitu loh. Maksudnya nggak terlalu berbekas pas udah gede. Gak ada tuh gue gak bersentuh-sentuhan sama kakak gue yang cewek. Padahal gue hidup sepanjang hidup gue bareng sama dia gitu. Tapi akhirnya gak kebentuk juga. Physical touch lebih ke word of affirmation sebenarnya gitu. Kesana. Oke, let's talk about challenges. Ini tantangannya. Tantangannya misalnya yang gue alami itu adalah anak remaja atau menjelang dewasa. Nah kan berubah tuh ininya maksudnya. Waktu gue sama anak-anak itu mereka ya udah mulai merasa risih kalau disentuh di publik atau apa gitu. Nah, waktu itu gue bikin project sama mereka bahwa sebelum tidur tuh harus peluk dulu 15 detik dulu pertamanya kayak wajib gitu. Pertamanya sih males-malesan melakukannya, tapi lama-lama
jadi nggak usah diminta juga udah pasti minta di ini. Karena menurut gue itu tadi ada hormon oksitosin yang muncul dengan sentuhan kulit antara manusia satu dengan manusia lain. Jadi itu menjadi muncul pada saat kita melakukannya, dan sekarang udah lebih sering melakukannya, nggak harus mau tidur malahan gitu. Jadi menurut gue kebiasaan baru itu untuk sebuah love language itu bisa dibuat dengan siapapun yang kita mau. Bisa di-create gitu Bisa ya. di-create Tapi gitu. tantangannya adalah umur tertentu sih. Kita kadang-kadang nggak tahu dia love language-nya apa kan. Belum tentu juga semua orang mau disuruh ngambil tes love language, bilang oke, love language lo apa gitu. Tapi itu ada gak sih? Misalnya rekan kerja gitu Rika, atau apa? Itu termasuk bagian dari healing proses juga gak sih? Kayak gitu. Maksudnya gini loh, kayak gue, misalnya kita sebagai atasan dan bawahan. Ya kan, kadang-kadang kan kita, kalau aku sering melakukan bahwa dulu ketika masih kantor beneran yang ada bawahan dan segala macam, emang aku paling sering sekarang juga, tapi karena nggak punya bawahan langsung, jadi kalau ketemu aja, jadi kayak nempuk pundak itu kan juga sebenarnya, tapi menurutku itu lebih pada untuk dorongan mereka untuk oke, lu bisa, lu mampu, atau lu kalau masalah gitu, gue support, lebih pada bentuknya kayak tepuk pundak, terus lebih megang misalkan tangan, enggak lu nggak apa-apa misalnya itu, jadi lebih penguat. Tapi gue nggak ngerasa itu adalah sebuah physical apa dalam bentuk love language, nggak tahu ya orang melihatnya apa, tapi menurut gue itu lebih pada untuk kegiatan yang sifatnya perhatian yang jadi buat dia ya kayak healing gitu loh, kalau dia iya nggak sih, maksudnya itu termasuk penguatan, lebih penguatan nggak sih? Itu termasuk love language apa? Reinforcement kan, reinforcement kan, iya. Jadi emang sentuhan itu kalau kita bicara soal sentuhan ya, khususnya sentuhan itu memang dia ada titik-titik di tubuh kita yang kalau disentuh tuh menimbulkan rasa nyaman gitu. Tapi tidak semua titik tentu saja kan. Nah, itu kan berarti itu scientifically proven. Itu. Nah, jadi kalau dibilang sentuhan itu menyembuhkan, ya itu tadi, karena love language-nya dia adalah sentuhan gitu. Jadi kalau nggak sentuhan nggak jadi sembuh juga. Iya, kayak lu kan support. Berarti kan dia ketika lu sentuh seperti itu, dia tahu bahwa lu setuju dengan apa yang dilakukan dan appreciate gitu lah. Nah, itu memberi rasa yang berbeda kan. Nyaman. Makanya itu sebaiknya kan kalau dari kecil itu memang disarankan reinforcement itu bentuknya bukan barang gitu, tapi lebih ke sentuhan. Jadi kalau dia pinter misalnya kepalanya dielus. Tapi jangan lakukan itu untuk hal yang lain. Jadi khusus kalau dia melakukan hal itu. Kalau nggak jadi sama aja, nggak belajar ya. Sehingga dia paham bahwa itu yang harus dia cari. Sebenarnya ini Pavlov sih. Benar, pembentukannya tuh Pavlov sebenarnya. Tapi kan itu juga akan menyangkut nanti love language-nya orang tersebut. Kayak misalnya rekan kerja gitu kan. Bagi kita itu support. Bagi dia mungkin temen kayak punya atasan yang bisa diajak ngobrol setiap saat dia punya masalah, bagi dia itu lebih bermakna daripada cuma di kalau kita bicara soal orang lain ini kita juga harus hati-hati ya kalau untuk yang sentuhan ya. Soalnya pernah ada teman aku gitu ya, dia sih merasa dia melakukan itu untuk support tapi dia dilaporin karena harassment. Jadi ini memang juga harus hati-hati kalau pada lawan jenis ya. Terutama di situasi pekerjaan. Di dunia kerja. Ya, karena tubuh kita ini kan mengandung sel memori gitu ya. Sel memori. Jadi kalau misalnya kita pernah disabet pakai lidi di tangan gitu. Ya tangan ini tidak menyenangkan untuk disentuh gitu loh. Biasanya kan kalau orang pacaran kan disentuh tangannya ya. Senggol sedikit aja udah ser gitu ya. Ini kesenggol dikit ngarah banget gitu. Itu karena memang dia punya ingat. Jadi kalau dia benar love language-nya adalah sentuhan, harusnya itu memang healing. Tapi kalau enggak, ya itu jadi kendala kan, jadi traumatis. Jadi misinterpretasi, jadi dianggapnya ya nggak supporting gitu. Ya jadi love language ini betulnya ya hubungan interpersonal yang udah deket aja. Kalau misalnya kita dengan bawahan nggak deket, jangan coba-coba melakukan itu. Karena itu rasanya memang beda. Kalau kita deket kayak aku ketemu kamu gitu, terus kayak ketemu Mbak El gitu, kita pelukan gitu biasa aja. Tapi kalau orang kantor pelukan, ya menurutku mungkin itu ya. Jadi emang love language ini bahasa interpersonal dalam konteks yang memang udah nyaman. Dan pengertian memang kita tahu. Jadi kayak pasangan sama anak sama. Tapi kalau dalam konteks personal
interaksi di profesi yang sifatnya Yang formal, profesional gitu. tuh Itu kayaknya kayaknya emang nggak. kurang berlaku Ya ya. kecuali itu misalkan partner kerja kita itu sahabat kita gitu ya, apa suami istri gitu kayak mesti, tapi memang nggak bisa jadi nggak bisa pick. Kalau kita bicara soal love language itu kita harus tahu juga gitu, karena kan di kantor kita banyak pakai topeng ya. Ya kan? Iya. Di kantor kita banyak pakai topeng. Padahal Anak buah kita juga selamitan lagi pakai. disangkain kita. Iya, anak itu dilaporin sebagai harassment, padahal menurut dia tuh nepok pundak itu adalah support. Tapi buat karena dia punya sel memori yang tidak baik di pundak. Nanti kita ngasih barang disangka gratifikasi lagi ya. Ntar disangka masuk KPK kan kita nggak bisa. Padahal kalau kita deket kan ya dia ulang tahun kita kasih. Tiba-tiba kalau ada orang yang love language-nya gift pengen ngasih aja bawaannya. Iya. Tapi disangka ada maunya kan. Ada maunya atau ngebeli temen apa. Iya. Itu susah emang. Jadi emang itu kalau apalagi kalau yang pemberian itu nggak usah dalam konteks kantor gitu, konteks pertemanan aja kalau ada yang sering-sering itu kan, oh sekarang dia deket gara-gara dibeli, iya kan, ini itu ada begitu-gitu juga sih, sama aja sih. Jadi emang harus pelan-pelan. Nggak tahu beli di mana itu. Iya. Tapi itu jadi masalah kalau love language itu tidak kita kenali, dan jadi masalah kalau tempat kita melakukan love language itu konteksnya juga bukan konteksnya ini di relasi profesional seperti apa, ya gitu. Makanya kalau kan ada budaya yang benar-benar nggak bersentuhan kayak orang Jepang gitu kan, kalau sama relasinya kan dia nggak salaman gitu, lebih ke membungkuk gitu ya, kayak gitu-gitu loh. Terus habis itu mabuk. Itu malah lebih happy kan? Sampai jatuh-jatuh ya. Jatuh happy. Tapi nggak ada sentuhan. Nggak bisa di semua konteks kalau menurut aku. Iya. Bahkan dalam konteks relasi yang deket aja kayak saudara gitu, itu juga tidak mudah untuk saling memahami. Kalau dari awal family education-nya itu tidak mengenal itu, mau duduk sebelah-sebelahan juga walaupun bersaudara juga ya biasa aja gitu. Tapi kan ada yang kalau ketemu nggak meluk ya, tapi terus kemana aja dia pergi gitu, kakak adanya dibeliin gitu loh. Ya gift ya, dia ingat gitu. Terus dia ngomong selalu di grup, aku ada ini, doain aku ya, kan berbagi berita gembira. Terus iya nanti kita ikutin. Kadang memang nggak sentuhan fisik juga gitu loh. Ya apalagi zaman ini ya, zaman pandemi kita nggak bisa terus-terusan ketemu. Tapi kalau ketemu, body language-nya menunjukkan bahwa mereka sedang berlove language. Berlove language. Masing-masing ngeluarin love language-nya. Karena kalau kita bertiga bersaudara, aku berempat ya, itu kita love language-nya beda-beda. Tapi kita ada yang sama, yaitu sentuhan. Karena bapak kita dulu, kan ABRI ya. Jadi dia kalau salah tuh hukumannya keras. Tapi kalau gitu dia menyentuh gitu loh, kepala atau pundak gitu tuh kita tungguin, mengekspresikannya dengan sebuah sentuhan. Itu kita tungguin supaya dia puas. Kayak Sound of Music gitu kan, mereka nggak paham kan bapaknya ini love language seperti apa, karena mereka dibesarkan sebagai anak di situasi yang formal, pecah perang dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan mereka nggak mengenali love language si bapak juga nggak mengenali love language si anak gitu, sehingga mereka sering miscommunication. Ya sebenarnya itu sih ya. Jadi konteksnya sebenarnya kalau hal personal itu kan kita memang pengennya tuh kita nggak ada miscommunication, ada misperception gitu. Jadi kita makanya kenapa mau orang ngetes love language kan sebenarnya untuk kedekatan personal relationship kita yang emang lebih nyaman. Jangan sampai misalkan ya kayak anak sama ibu apa bapak pasangan itu kan lebih ke sana sih. Tapi kalau di konteks yang lebih luas formal gitu emang ada susah sih ya, karena emang nggak bisa apalagi sekarang ya. Tapi di sisi lain kalau kita memahami 5 elemen ini, itu membuat kita punya tools untuk memperbaiki interpersonal relationship. Benar. Yang misalnya aku nggak ngerti ya sama tante yang ini atau om yang ini atau nenek yang ini atau kakek yang ini tuh kok susah gitu komunikasi di mana. Dengan menggunakan referensi ini, kita bisa let's check this ini tapi gitu. Kita susah ya kalau nyuruh mereka yang ngisi ya kan. Ya nggak mungkin. Tapi minimal observasi lah. Iya benar, observasi, dan kita mungkin kalau bersaudara gitu ya, terus kita ngomongin observasi kita masing-masing sehingga kita ada kesepakatan. Dia paling nggak suka dikasih sesuatu, berarti dia nggak ini kan gitu ya, menjawab pertanyaan kuis itu loh. Iya. Kan sebenarnya kuis itu hanya membantu aja. Betul. Ngetepin. Enaknya kalau dalam relasi yang dekat adalah kita punya puluhan tahun observasi bersama mereka. Jadi kita pernah bisa melihat ulang gitu. Oh dia emang dari dulu gak pernah mau dikasih kado. Maunya ditemenin jalan misalnya gitu. Maunya dikasih duit kayak gue.
lama-lama jadi kebiasaan loh. Gue ngarep Mentahnya suami aja. Iya, suami gue ngasih sesuatu gitu. Dia udah berusaha nih ngasih sesuatu, udah nyarinya susah, udah berhari-hari. Udah gitu. dipikirin macam-macam diterima. gitu. Oh ini kan udah punya. Ini kan udah punya. Ya bukan masalah bagus enggaknya ya, tapi maksudnya udah punya gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, ini kan dari aku. Oke. Gitu. Tapi ya itu emang susah juga loh. Tadi kan konteks formal susah. Iya. Konteks suami istri juga susah loh, nggak gampang loh kita mengungkapkan love language kita, karena kita kadang kita ngarep dia yang ngerti. Iya kan? Karena kadang kita ngarep kan dia yang ngerti Ngarep.com. pasangan kita. Iya. Apa tadi Mbak? Harusnya kita minta ya. Require dari awal. Require. Dari awal hubungan harus crystal clear bahwa kita requirement-nya apa, tapi bukan ekspektasi. Tapi bener loh, maksudnya untuk yang udah tahu nih sekarang ada love language ini bisa menjadi bahan di awal relationship gitu kan, kalau mau pacaran itu. Gue tuh paling seneng kalau misalnya ditemenin kemana makan apa gitu kan. Bener, require disampaikan gitu. Iya, sama kalau gue kan untuk supaya deket, ya, gue bukan orang yang gampang untuk ngobrol. Maksudnya gue bukan orang yang gampang untuk membuka siapa gue dan segala macam. Tapi kalau gue dari awal bilang, oke, gue tuh orangnya emang seneng ngobrol, gue akan terbuka sama orang yang gue percaya segala macam. Ya udah, akhirnya orang tahu bahwa ya udah temenin ngobrol aja gue, selesai gitu. Nggak perlu hangout kemana-mana, nggak perlu sampai gimana, nggak usah. Yang penting ngobrol. Udah, buat gue fine gitu, karena gue jelas kok requirement gue emang cuma buat ngobrol gitu. Iya, jadi itu butuh diungkapkan ya, walaupun dalam suatu hubungan itu mengungkapkan itu, kalau zamannya gue ya gengsi gitu. Kalau maksudnya gue sama suami gue itu waktu pacaran gitu, kita suka gengsi gitu loh. Ya kesannya begging gitu ya. Men, tolong deh ya. Tapi gitu lo kan. surprise gak pas lo ngambil tes pertama kali bahwa enggak, love language lo itu? Nah, gue itu mikir love language gue itu justru word of affirmation sama gift. Kayak Lena tadi. Nah ternyata enggak. Ternyata yang kuat itu malah yang physical touch. Gitu. Ya. Itu membuat aku inget ya tadi kebiasaanku, aku kinestetis gitu-gitu ya. Ya emang gue tuh fisik, kok gue baru tahu sekarang gitu. Dan itu rupanya laki gue udah tahu duluan, makanya dia gandeng gitu ya. Yang kalau misalnya kalau belum tahu gitu ya, dia jalan dulu sampai mana gitu, woi pasangannya di belakang, woi gitu ya. Tapi sekarang dia lebih caring lah ya, lebih bukan juga untuk melakukan segala sesuatu yang ini berlebihan sih, enggak juga. Tapi gitu, sentuhan yang dikit-dikit itu malah yang menyenangkan. Kalau gue soalnya lebih sering daripada di. Daripada di. Iya, memberi, menservis gitu. Karena kan gue karena udah dari tahun dulu gitu, kayak bokap sakit gitu kan, udah memang sering mengurus orang tua kan hingga sekarang gitu. Jadi emang terbiasa untuk taking care of someone gitu loh. Dari udah yang biasa gitu. Jadi ketika gue sakit, ya gue harus bisa sendiri gitu. Karena gue emang terbiasa untuk, kalau gue sakit terus malah diperhatiin kayak gitu, gue sampai udah kali gue masih bisa sendiri gitu, malah gue marah. Karena gue nggak biasa untuk diperhatiin. Aduh kenapa sakit ya gitu. Apa sih kayak gue anak kecil gitu. Tapi kalau gue sendiri malah seneng kalau kenapa orang gini tuh, ya gue akan taking care of, ada yang sakit apa gitu. Jadi emang gue lebih sering daripada mungkin keibuan. Nurturing kan keibuan. Jiwa keibuan KL ini terlalu jiwa pembaturan. Enggak dong, karena kan penuh kasih sayang. Oh iya, saya penuh kasih sayang. Kan caretaker, nurturing. In the previous life ya. In previous life, iya emang saya caretaker. Mungkin itu topik berikutnya ya, tentang previous life dan segala riset tentang itu. Iya, tapi emang bener sih, balik lagi love language itu diperlukan untuk menghangatkan sesuatu yang kita nggak tahu. Jadi maksudnya gini, meminimalisir ketika kita ada sesuatu masalah antar dua orang gitu ya. Misalkan, kan itu lebih pada dua orang kan, ibu, anak, pasangan itu kan dua orang kan, nggak komunal kan bentuknya kalau love language itu. Nah itu jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi apa sih istilahnya mazhab yang harus maksudnya, karena itu kan bisa bergeser juga. Iya bisa bergeser gitu kan, bisa dipelajari kalau tadi kata WP. Dulu gue awal gue pakai word of affirmation, suami gue bilang kenapa ngomong kayak gitu kayak nggak biasa gitu loh ngomong, tiba-tiba di WA gitu aku kangen atau apa gitu, kenapa ngomong kayak gitu.
Tapi lama-lama sekarang malah dia yang keterusan gitu kan. Udah kebiasaan kan kayak gitu. Jadi dia menikmati juga. Iya, pada akhirnya dia menikmati. Dia bisa dibentuk, bisa berubah, Iya, bisa betul, bergeser. Jadi itu saling menyesuaikan sehingga bentuk yang tadinya, maksudnya gini, jangan sampai yang tadinya maksudnya gini, tadinya agak dingin, jangan sampai jadi konflik. Tapi ketika tadinya dingin, hubungannya menjadi lebih hangat. Kalau kita tahu love language kan gitu kan kira-kira. Betul, kan? ya dia tuh memberikan kita membuat untuk saling paham nih. Ya. I think you need to know my love language and I need to know your love language supaya kita bisa tahu bahwa ini cara saya mengungkapkan bahwa saya peduli kepada kamu dengan cara yang dia juga maknainya positif gitu. Kalau misalnya dia kayak dikasih barang tapi jadinya Rika terima sih seneng tapi nggak sedalam kalau tapi udah punya nggak sedalam kalau pakai dua-duanya juga nggak mungkin kan ya kan nggak sedalam kayak misalnya naik elevator terus dipegang tangannya gitu kan nggak sedalam itu benar. Jadi level happinessnya tuh beda. Jadi kan yang kita inginkan adalah saya tuh senangnya di sini, kamu senangnya di sini. Oke. Kita ketemu kan jadi sama-sama tahu iya. kan. Jadi kayak Rika misalnya, senangnya teh yang merek ini gitu. Ya benar. Benar. Jadi kita enak gitu bahwa missionnya untuk kita mempelajari love language itu adalah to understand each other and to love better. Iya, to love better. Mungkin sebenarnya udah love tapi kita lebih bisa memberikan sesuatu yang emang diperlukan. Bener jadi happy gitu. Aku senang banget loh. Diterima gitu. Sih diterima, tapi itu tadi ya udah punya malah jadi mubazir gitu kan. Jadi bukan nggak happy tapi bisa lebih happy kalau kita lebih tahu gitu. Betul. Kan. Karena kalau nggak tahu makin lama bukannya cuma nggak happy tapi malah jadi bisa hubungan interpersonalnya malah bisa jadi konflik. Nah, di episode kita mengenali problem itu, I think ini juga bisa dipakai. Oh yes. Identifikasi masalah ya. Misalnya pacarnya udah jemput nih gitu kayak pacar masih gue udah jemput malam pulang kantor terus si ceweknya kayak ya lu mestinya bagi si cewek itu gue nggak penting lo jemput tapi kalau gue ngomong misalnya quality time lu juga terlibat dalam quality time conversation itu bisa jadi gitu kan kayak yang satu itu act of service yang satu pengen quality time yang ya pulang bareng gitu ya makan dulu mampir gitu kali ya bukan hanya sekedar udah gue jemput habis itu pulang gitu jadi mengidentifikasi problem juga lebih enak gitu bahwa gue tuh senang dijemput gue bisa appreciate tapi gue lebih senang lagi kalau kita ada waktu untuk ngomong yang quality time. Kok cuma jemput aja supir online juga bisa jemput gitu. Ya gitu gitu kan ojol ya, artinya itu akan ngebantu juga kan mengenali isu-isu yang ada dalam relasi kita itu kalau di dalam relationship gitu ya yang sebenarnya yang paling suka jadi masalah nih kalau di suami istri gitu ya dari pengalaman praktek gue itu kebanyakan mereka salah love language-nya apa jadi kayak yang cowok sebel banget kayaknya istrinya ngomongin duit mulu gitu ya kayaknya materi itu penting banget buat dia. Padahal ya enggak. Maksudnya setelah kita ngobrol dan dia tahu love language-nya si istri, ternyata enggak ya. Jadi bukan di duitnya. Tapi karena ngobrolnya. hanya pada waktu ngasih duit lah mereka bisa berkomunikasi. Jadi kan bukan si duitnya, tetapi momen mereka berkomunikasinya ya mungkin bertepatan dengan topik memberikan duit. Uang gitu. Nah jadi gitu. Jadi ada kan gini hubungannya yang gini. Saya tuh berharap kita bisa ngobrol gitu loh. Apa sih kesulitan saya juga gitu. Jangan terus punya masalah lo pergi dari rumah berapa hari gitu. Kagak ada kabarnya di mana terus pulang lagi kayak nggak ada apa-apa gitu. Padahal si cowok ini niatnya adalah supaya keluarganya nggak suffer. Karena pada saat dia punya masalah itu dia stres banget, energi negatif gitu ya. ke rumah masalah-masalahnya. Cuman pergi mendadak buat si istri yang love language-nya beda jadi masalah. Masalah banget. Gue mendingan kita susah bareng deh tapi lu nggak pergi-pergi gitu. Jadi dulu bukunya John Gray yang Woman from Venus, Man from Mars itu salah satunya membahas itu bahwa kalau cowok itu ada masalah, dia kayak Batman, dia cenderung ke sebuah tempat, dia mengurung ininya gitu. Nah, kalau cewek cenderung melihat kenapa dia malah pergi ya gitu malah. Karena dia butuh kenapa nggak diselesain aja masalahnya? Kenapa nggak kita cari sama-sama gitu. Nah, itu kan mungkin itu next topic itu lah. Itu next topic. Tapi itu kan hubungannya erat ya dengan love language si pasangan gitu. Maksudnya sebenarnya kan cowoknya atau suaminya kayak gue bukannya tidak
ingin bukan menunjukkan bahwa gue tidak menyayangi kalian dengan pergi gitu, tapi menjelaskan dulu bahwa ini problem saya menyelesaikan dengan cara begini gitu. Nah jadi untuk yang baru berpasangan atau yang selama ini banyak konflik dengan pasangan ya, kan sering bilang itulah cara kita menyatakan cinta satu sama lain gitu. Tapi coba deh kalian mendingan ambil si tesnya ini. Jangan-jangan sebenarnya nggak ada konflik, cuman emang love language kalian berbeda. Iya, 5lovelanguage.com. Apa gitu deh. Nggak vice versa ya, jadinya kan gitu. Iya. Iya kan? Terus oke. Website. Penutup tips untuk yang love language-nya beda-beda. Kalau dari aku adalah tadi benar adalah harus require. Kalau kita merasa ada perbedaan dengan pasangan kita, yaitu mungkin dari pacaran sebenarnya udah berasa sih, ya kan? Kan kadang-kadang kayak itu balik lagi kayak yang kemarin, topik yang episode kemarin. Iya. Udah tahu dari pacaran, kalau pas kawin diomongin lagi, ya bukan dari dulu. Iya. Tahu. Sekarang kan udah tahu nih ada love language ya. Coba deh kalian menyempatkan tes deh, karena itu invest lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Nah, kalau beda, ya kenapa kalau beda? Justru sebetulnya lebih gampang karena kan gak perlu maksain disamain juga. Iya, karena kan sebenarnya lebih nyaman kalau beda loh. Iya. Misalnya gelangnya dia biru, gelang gue biru juga. Apa bagusnya kalau gue pink lo biru? Nah itu kayaknya seru tuh. Apa indahnya perbedaan kalau di gue? Iya. Ya kalau gue sih selalu gini loh. Saya tidak mau selalu disalahartikan. Itu aja. Kalau gue problemnya gitu. Suka banyak orang menyalahartikan apa yang terjadi pada diri gue gitu. Jadi gue berusaha untuk ketika gue tahu love language adalah nah kan gini nih gitu. Maksudnya iya gue bukannya menolak apapun bentuk karena gue lebih sering daripada di. Jadi kalau gue di itu gue aduh tidak happy. Gue gak happy. Udah gitu aja. Jadi ketika gue tahu dan orang tahu ada love language, ya udah gue akan lebih happy. Jadi bukannya gak appreciate lah dengan orang lain gitu. Tapi gue memang bukan tipe itu gitu. Karena gue kan orang love language itu berbeda gitu ya. Karena berbeda. Jadi kadang-kadang suka leave me alone itu bikin gue happy daripada lu temenin terus lu kenapa sakit terus dibilihin makanan tuh gue malah yang halo gitu. Mendingan dikasih space ya. Kasih space gitu. Oke. So, jadi apa? Belum. Gue kesimpulan aja. Jadi kesimpulan jadi kita kalau dengan belajar love language kita punya willingness untuk juga mempelajari love language yang berbeda. Dan itu akan memperbaiki komunikasi dan menjelaskan requirement dari pasangan kita itu. Siapapun yang interpersonal relationship yang ada. Dan menguatkan ya. Menguatkan relasi. Dan mempermudah mencari solusinya. Betul. Sampai ketemu dan bahagia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau ada pertanyaan, ada usulan, silakan email ke management.bahagia@gmail.com. Terima kasih semua. Bye.